Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam praktikum anatomi histologi. Praktikum kita kali ini adalah praktikum yang bersifat online. Artinya, kalian akan diberikan modul dalam bentuk video, lalu kemudian kalian akan mengerjakan di rumah masing-masing. Pelaporan juga akan dilakukan secara online, bisa dikirim melalui email atau WA ke koas masing-masing, atau kami lebih menyarankan kalian untuk memasukkannya ke dalam channel YouTube. Silakan disimak baik-baik video berikut agar kalian dapat melakukan pembedahan sendiri di rumah. Untuk acara pembedahan ikan, kita akan membagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama morfologi ikan secara utuh. Lalu nanti ada mengenai sistem respirasi dan sirkulasi. Kemudian sistem pencernaan atau sistema digestorium, sistem ekskresi dan reproduksi yang kita namakan sistema urogenital, dan sistem otot serta rangka. Praktikum pembedahan ikan akan dikerjakan secara berkelompok, dan tiap-tiap kelompok akan mendapatkan satu bagian dari 5 bagian yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk pembagian kelompok akan dilakukan oleh koas atau dosen dan akan diumumkan melalui grup WA masing-masing. Laporan akan dibuat dalam bentuk video singkat dan diunggah ke YouTube. Laporan hanya dibuat berdasarkan tugas oleh masing-masing kelompok. Jadi satu bagian pembedahan saja, tidak semuanya. Gunakanlah peralatan bedah sederhana, dapat menggunakan pisau dapur dan alas apapun, tetapi usahakan jangan yang bermotif, jadi bersifat polos. Untuk memulai mempelajari tubuh ikan dan membedahnya, kita letakkan ikan pada alas, di mana sebelah kanan kita adalah ekor dan di sebelah kiri kita adalah kepala. Sebab di bagian kiri terdapat jantung. Tubuh ikan yang akan kita amati pertama kali adalah kepala atau kaput, di mana di sana terdapat mulut atau rima oris. Kemudian ada cekung hidung, fovea nasalis. Lalu mata, organon visus, dan tutup insang atau operculum. Bagian berikutnya adalah trunkus atau tubuh atau badan, di mana ada sisik. Sisik-sisik ini namanya squama. Lalu tubuh terbagi menjadi 2, ada bagian punggung, dorsum, dan bagian abdominal atau perut. Di bagian tubuh juga ada sirip-sirip, baik sirip tunggal maupun berpasangan. Sirip tunggal adalah pinna dorsalis karena dia tunggal, dan sirip yang berpasangan adalah sirip dada, pinnae pectorales. Pinna dorsalis terletak di bagian punggung atau dorsal. Kemudian sirip tunggal berikutnya adalah kaudal atau pinna caudalis, ekor ya, kaudal. Lalu sirip tunggal berikutnya adalah anal, sirip anal atau pinna analis ya. Nama anal disebabkan karena letaknya dekat dengan anus. Sirip yang berpasangan adalah sirip dada atau pinnae pectorales. Nama pinnae menunjukkan dia berpasangan. Begitu juga dengan sirip perut, pinnae abdominalis. Berikut adalah keterangan dari nama-nama bagian tubuh ikan yang sudah kita amati sebelumnya. Cara membedah ikan sekali lagi, ekor berada di sebelah kanan kita dan kepala berada di sebelah kiri kita. Kemudian daging ikan kita buka dari bagian tengah punggung, diiris melingkar ke bawah sampai ke bagian anus. Lalu dari bagian anus kita buka dengan bantuan gunting sampai menuju bagian operculum.
Demikian juga dengan di bagian punggung, kita iris perlahan dengan pisau sampai ke bagian operkulum, lalu kita potong agar nanti otot ikan akan terbuka. Pengirisan bisa menggunakan scalpel jika ada, atau kita bisa menggunakan pisau dapur. Contohnya seperti ini, kita iris perlahan ya, ikan dipegang. Kemudian dagingnya kita iris pelan-pelan, jangan sampai mengenai organ dalam. Cukup. Setelah itu kita lanjutkan pembukaan dengan gunting. Kita gunting perlahan, jangan sampai merusak organ dalamnya. Sekali lagi, pengguntingan diteruskan sampai ke bagian operkulum. Teruskan semua kegiatan tadi hingga otot ikan terbuka dan bagian dalamnya tampak. Setelah tubuh ikan kita buka, maka akan tampak bagian topografi di mana tampak organ-organ dalam ikan. Kemudian untuk pengamatan respirasi dan sirkulasi ada di area yang ini. Ini adalah insang, organ pernapasan pada ikan. Nah, insang ini kemudian kita ambil, kita angkat. Ada banyak lembaran pada insang. Kemudian kita ambil satu lembar dari lembaran insang tadi. Seperti berikut ini. Kita lihat ada bagian yang putih ya, melengkung, ini arcus branchialis. Kemudian kalau kita raba di bagian tepinya ada yang seperti duri-duri, namanya gill raker, dan ini adalah lembaran insang, di mana tempat terjadinya pertukaran gas pernapasan. Untuk bagian sirkulasi, kita akan mengamati jantung ikan. Nah, jantung ikan terletak di bagian ini. Hati-hati pada saat membedah. Jantung ikan punya ruang dua. Satu buah atrium yang berwarna gelap karena dindingnya tipis, dan satu buah ventricle yang berwarna terang karena dindingnya tebal, serta bagian yang berwarna putih ini namanya bulbus arteriosus. Nama-nama organ dalam sistem respirasi dan sirkulasi yang sudah diamati tadi dapat dilihat pada uraian berikut. Sistem pencernaan pada ikan. Ini sistem pencernaannya terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Kelenjar pencernaan yang paling besar ini namanya hati atau hepar. Kemudian tepat di bawahnya ada organ seperti kantong berisi cairan berwarna kehijauan. Itu adalah kantong empedu atau vesica velea. Nih, vesica velea. Lalu saluran pencernaan. Saluran pencernaan kita mulai dari mulut atau rima oris, kemudian melanjutkan ke esofagus. Ini esofagusnya. Lalu esofagus melanjutkan diri ke ventriculus. Dari ventriculus, saluran pencernaan akan terhubung ke intestinum atau usus yang berkelok-kelok. Ini intestinumnya, berkelok-kelok ya, panjang sekali. Kemudian sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka dan lubang anus. Ini dia. Cara membedakan ikan jantan dan ikan betina. Ikan jantan memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan ikan betina. Warna tubuh ikan jantan lebih terang. Di bagian abdomennya juga berwarna lebih pucat. Ikan betina memiliki warna tubuh yang lebih gelap. Dan di bagian abdomen terdapat warna kemerah-merahan. Serta jika berisi telur, biasanya perutnya sedikit membesar.
Sistem urogenital pada ikan, ini ikan jantan, ini ikan betina. Ikan jantan mempunyai organ genitalia berupa testis, ada sepasang, ini ya, berwarna putih susu. Ukurannya kecil jika belum matang dewasa, kalau sudah dewasa betul dia akan lebih besar. Kemudian organ ekskresi atau uropoetikanya berupa ginjal atau ren yang terletak di menempel pada vertebrae pada perut ya, menempel di sini. Kemudian untuk betina, organ genitalianya berupa sepasang ovarium, ini ada 2, kantong berisi telur ya, bunder-bunder ini telur. Kemudian banyak lemaknya juga, ini bisa kita lihat. Lalu organ uropoetikanya juga berupa ren yang menempel pada tulang belakang atau vertebrae. Cara mengamati otot pada tubuh ikan dapat kita lakukan dengan membelah ikan, baik membelah di bagian depan maupun di bagian belakang. Jadi otot bagian depan dan bagian belakang sedikit berbeda. Kita bisa belah otot di bagian depan dan belakang seperti ini. Kita potong saja dengan pisau di bagian depan, diiris sampai terputus. Kemudian di bagian belakang juga begitu, diiris saja sampai terputus. Setelah tubuh ikan kita iris, maka kita dapat mengamati otot-otot pada tubuh ikan. Otot pada tubuh ikan dapat dibagi menjadi 2, bagian atas yang dinamakan muskuli epaksiales dan bagian bawah yang dinamakan muskuli hipaksiales. Kedua otot ini dipisahkan oleh adanya septum yang dinamakan septum horizontale. Otot tubuh ikan berbentuk kerucut yang tersusun dalam satu lingkaran. Itu sebabnya pada gambaran ini dapat kita lihat adanya garis-garis berwarna putih yang berbentuk sirkuler atau melingkar. Garis-garis ini adalah selubung dari setiap otot pada tubuh ikan yang dinamakan dengan miokoma. Sedangkan miomer adalah kumpulan dari beberapa otot ikan menjadi satu, sehingga nampak gambaran sejumlah garis melingkar di dalam satu miomer. Untuk melihat bagian rangka dari tubuh ikan, maka kalian harus membuang semua daging atau otot-otot ikan. Bersihkan hingga rangka tadi kelihatan jelas. Rangka yang dapat diperhatikan pada slide kali ini yaitu rangka bagian belakang atau bagian kaudal di dekat ekor, di mana terdapat 2 spina atau duri ya, jadi yang kita sering kenal dengan duri. Spina neuralis di bagian atas dan spina hemalis di bagian bawah. Pada spina terdapat celah atau lubang yang dinamakan arcus dan ada bagian tengah yang dinamakan centrum. Arcus ada 2, yaitu arcus spinalis dan arcus hemalis. Setelah otot-otot di bagian depan tubuh ikan kita bersihkan, maka akan nampak bagian rangka yang seperti pada gambar berikut. Untuk rangka depan, biasanya duri yang melingkari bagian perut dari ikan itu sangat sulit didapatkan karena durinya tipis dan mudah lepas. Sehingga rangka yang bisa kita amati kali ini hanya bagian spina neuralis, jadi di bagian atas, sama dengan nanti di bagian kaudal itu juga ada spina neuralis. Lalu bagian tengah atau sendi yang disebut dengan centrum. Nah, bagian duri yang berada di bagian perut itu kita namakan dengan costa hemalis, bukan spina, karena bentuknya bercabang 2 dan melingkar atau melingkari perut ikan. Jadi tidak disebut sebagai spina. Demikian modul praktikum acara pembedahan ikan. Sekian, terima kasih dan selamat mencoba.